Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Hukum Kasih. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pertolongan-Mu kami butuhkan saat ini lewat kuasa Roh Kudus-Mu, agar boleh membantu kami memahami akan kebenaran firman yang siap kami terima. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Roma 13 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saudaraku, Kristuslah yang telah mengumumkan hukum itu di atas gunung Sinai, di tengah-tengah guntur dan nyala api. Kemuliaan Allah bagaikan api yang memusnahkan, turun ke puncak gunung, dan gunung itu bergoncang atas kehadiran Tuhan. Rombongan besar orang Israel yang tiarap di atas tanah telah mendengar dengan kagum perintah-perintah suci dari hukum itu. Betapa berbedanya dengan suasana di atas bukit kebahagiaan itu. Di bawah langit musim panas, tanpa suara yang memecah kesunyian, kecuali kicauan burung-burung, Yesus menyatakan prinsip-prinsip kerajaannya. Namun Dia yang berbicara kepada orang-orang pada hari itu dengan penekanan-penekanan kasih telah membuka kepada mereka prinsip-prinsip hukum yang diumumkan di Sinai. Hukum yang diberikan di atas gunung Sinai adalah ucapan dari prinsip kasih, suatu pernyataan kepada dunia tentang hukum sorga. Hukum itu ditabiskan di dalam tangan seorang pengantara, diucapkan olehnya lewat kuasa siapa hati manusia dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsipnya. Allah telah menyatakan maksud hukum itu ketika Dia menyatakan kepada Israel, haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Keluaran 20 ayat 31. Tetapi Israel belum merasakan sifat rohani dari hukum itu, dan terlalu sering penurutan mereka hanya sebagai ketaatan rupa dan upacara saja, bukan suatu penyerahan hati kepada kedaulatan kasih. Ketika Yesus dalam tabiat dan pekerjaannya menunjukkan kepada manusia sifat-sifat Allah yang suci, penuh kebaikan dan bersifat kebapaan, dan menunjukkan ketiadaan nilai dari penurutan upacara belaka, para pemimpin Yahudi tidak menerima atau memahami kata-katanya. Mereka berpikir bahwa Dia terlalu menganggap enteng akan tuntutan-tuntutan hukum itu, dan ketika Dia tetapkan di hadapan mereka kebenaran-kebenaran dari perwujudan atau lambang upacara mereka yang ditetapkan ilahi, mereka hanya melihat luarnya saja, menuduh Dia berupaya untuk mengubahnya. Kata-kata Kristus, walaupun diucapkan dengan tenang, itu dikatakan dengan kesungguh-sungguhan dan kuasa yang menggerakkan hati orang-orang. Mereka mendengar pengulangan tradisi-tradisi dan tuntutan-tuntutan hambar dari para rabi, tetapi dengan sia-sia. Takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Matius 7 ayat 29. Orang Farisi mencatat perbedaan besar antara gaya ajaran mereka dengan ajaran Kristus. Mereka lihat bahwa keagungan, kesucian, dan keindahan kebenaran dengan pengaruh yang dalam dan lemah lembut itu telah menguasai pikiran orang banyak. Khotbah Yesus di atas bukit, halaman 55-57. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena pagi yang indah ini. Kembali kami boleh disegarkan dengan kebenaran firman-Mu sebelum kami mulaikan aktivitas kami. Kami datang dan menyerahkan seutuhnya hidup kami hanya di bawah kendali-Mu. Biarlah pekan ke depan akan menjadi pekan yang penuh berkat, karena penyertaan Tuhan senantiasa menjadi bagian kami, menjadi bagian anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini. Mereka selalu diberkati dan dihindarkan dari COVID-19, dihindarkan dari sakit penyakit yang mudah berlaku bagi kami, dan kami selalu diberkati dengan sukacita oleh karena Tuhan selalu menyertai kami.
karena kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.